Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton ya di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat updatean terbaru ataupun tradingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai hari ini ya, hari Senin sampai batas waktu hari Jumat ya, katakanlah 5 hari ke depan ya. Kalau tanggalnya ya tanggal 7 sampai tanggal 11 ya. Tentunya masih di bulan Juli 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan menarik 5 tanggal lahir ya, dan nanti bakal saya prediksikan ataupun saya terawangkan yang dimana akan mendapat keuangan yang meroket naik ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimanakah nantinya, silakan ditonton, disimak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, biar tidak berlama-lama langsung saja saya tarik energi kalian seperti biasa ya, dan kita akan sama-sama melihat ya bagaimana alur perjalanan dari energi kalian semua, terutama yang terkoneksi di 5 tanggal lahir. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah ya, masing-masing clue ya sudah saya tarik ya, dan sudah saya gabungkan dengan energi kalian masing-masing ya. Oke, langsung saja kita lihat untuk clue yang pertama ya. Di sini muncul petunjuk Knight of Cup ya. Ada prajurit naik kuda memegang cup ya, satu cup ini ya. Clue kedua, wow, di sini muncul petunjuk Death ya. Ada prajurit tengkorak naik kuda ya, melangkai mayat ya ini ya. Clue ketiga, di sini muncul petunjuk The Empress, ada ratu duduk ya. Ini kelihatannya ratu ini ada tanda-tanda kehamilan ya. Ya, sekarang kita bacakan satu persatu ya.
Ya, ini kalau saya rasakan energi dari semua ya, sahabat di channel Ruang Batin ya, tapi lebih-lebih yang terkoneksi nanti di 5 tanggal lahir. Ini kalau saya rasakan sih, faktor keuangan ya, karena kita membahas tentang masalah kerezekian ataupun keuangan yang sedang meroket naik ya. Nah, di sini saya merasakan banyak dari sahabat di channel Ruang Batin ya, ingat ya, lebih-lebih yang nantinya terkoneksi di 5 tanggal lahir. Ini kelihatannya ada beberapa apa ya, ada beberapa kendala ya, ataupun mungkin masih ada beberapa problem dan itu membuat kalian terkadang dibikin pusing, dibikin bingung ya, seakan-akan menemui jalan buntu lah ya, tentang masalah kelancaran rezeki, kestabilan finansial, seakan-akan seperti itu, gitu loh. Dan saya merasakan di sini sebetulnya kalian ini apa ya, bisa dikatakan ketika terhimpit sebuah beban ya, terutama masalah finansial ataupun masalah keuangan ya. Di sini kelihatannya kalian itu sudah punya rencana sobat gitu. Ini yang saya rasakan dari kalian loh. Sebetulnya kalian ini sudah banyak sekali nih yang sudah mempunyai rencana ya bagaimana cara untuk mengatasi ya. Mungkin sudah mempunyai solusi. Nah, tinggal menjalankan. Tetapi perlu diingat dan ini juga betul-betul saya sangat merasakan ya di sini ya dari energi kalian lebih-lebih yang terkoneksi di 5 tanggal lahir ya. Ketika memang adanya sebuah himpitan seputar keuangan ataupun rezeki, terkadang ini kalian ini apa ya sering lambat sobat gitu loh. Ya. Jadi ketika kalian terhimpit ya misalkan nih terhimpit seputar keuangan, kalian bingung. Terus kalian itu terkadang punya rencana, punya solusi, punya jalan keluar. Tapi itu tadi yang menjadi masalah terkadang agak lambat sobat untuk menjalankan ide kalian, untuk menjalankan solusi kalian. Itu yang saya rasakan di sini. Kenapa ya? Kok apa ya? Kok apa ibaratnya tuh terasa lamban. Nah, maksud saya ketika memang adanya sebuah impitan ya dan kalian merasakan ada kekurang lancaran di faktor rezeki, terus kalian sudah mempunyai ide solusi, segera jalankan sobat. Gitu. Karena apa? Karena ketika sudah kalian jalankan, insya Allah di sini akan bagus kok. Nah, gitu loh. Karena apa? Karena saya merasakan jelas di sini ya, bahwa kalian itu sebetulnya sudah mempunyai pandangan ke depan gitu loh. Sudah ada tujuan, tetapi ya itu tadi balik lagi ya, terkadang lambat untuk bisa menjalankan apa yang sudah menjadi pemikiran kalian, apa yang sudah menjadi ide kalian agar mendapatkan sebuah kestabilan ataupun kelancaran dari rezeki itu sendiri. Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, lanjut ya. Di clue yang kedua, di sini ada death ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari semua seperti cenderung batin, ya lebih-lebih yang terkoneksi di 5 tanggal lahir ya. Di sini kalian harus waspada ya sobat ya. Ini semua ya yang terkoneksi, maaf, semua yang sudah bergabung ataupun yang sudah menonton di cenderung batin, ini kalian harus waspada. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya jangan kaget, jangan heran gitu loh. Jangan terkejut ya. Ketika kalian sudah merasakan adanya faktor penurunan ya, terasa rezeki kalian itu tersendat-sendat, bahkan terasa apa ya mampet lah. Nah, soalnya apa? Di dalam diri kalian ada residual energi sobat. Gitu loh. Jelas ya. Sering saya mengatakan karena muncul dat di sini. Artinya apa? Artinya ya tinggal bagaimana mengkondisikan energi kalian. Ketika energi positif itu lebih kuat ya, lebih tinggi ya, maka yang terjadi akan ada sebuah cepat perubahan. Entah kalian sadari entah tidak ya. Situ akan apa ya tiba-tiba serasa cepat cepat. Kalian mendapatkan jalan keluar, kalian mendapatkan rezeki entah terduga maupun tak terduga. Ini seakan-akan sangat-sangat cepat kalian dapatkan. Nah, gitu loh. Nah, ya begitu sebaliknya ketika energi negatif ini lebih kuat, lebih tinggi, ya sama gitu loh. Dalam arti gini, ketika kalian adanya sebuah kelancaran ya, rezeki kalian itu milih, baik, ya stabil. Nah, tiba-tiba cepat ya terasa terhenti, banyak hambatan, banyak sengatan. Nah, itu sudah fit gitu loh. Artinya apa? Artinya ya energi negatif itu lebih kuat, lebih tinggi. Karena saya merasakan ketika kalian mengalami penurunan ataupun keterpurukan lah ya, kesulitan, merasa terhimpit di faktor keuangan. Itu kalau saya merasakan sih bukan alami sobat, gitu loh. Bukan kesalahan kalian sendiri, bukan alami. Artinya apa? Ya artinya ada pihak ketiga gitu loh. Orang toksik, orang iri,
yang mengirimkan energi negatif, sering saya menyebutkan itu black magic. Nah, itulah yang membuat pengaruh-pengaruh dalam kehidupan kalian. Bukan hanya seputar keuangan ataupun kerezekian ya, sebetulnya banyak gitu yang mempengaruhi itu semua. Cuman kan kali ini saya membahas tentang seputar masalah keuangan ataupun rezeki ataupun finansial. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi saran saya di kartu debt ketika kalian adanya sebuah impitan, adanya penurunan, terus kalian mempunyai rencana, kalian harus berani melangkah maju sobat. Gitu loh. Perkara nanti berhasil atau tidak ya dipikir belakangan gitu loh. Yang jelas kalian harus berani melangkah maju, artinya jalankan ide kalian, solusi kalian. Saya rasa itu akan cukup baik gitu loh. Tapi ingat, jangan stuck, jangan down, apalagi mundur. Malah kacau nanti. Malah banyak kesulitan-kesulitan. Jadi harap waspada ya ini ya untuk sahabat di cenderung batin, lebih-lebih yang terkoneksi di 5 tanggal lahir. Saya jelas merasakan bahwa yang menghambat, menghalangi rezeki kalian seakan-akan tersetop lah, seakan-akan mampet lah, itu jelas ya. Ada energi tak kasat mata. Nah, seperti itu ya. Ada energi negatif, ada kiriman black magic buat kalian. Ini sudah jelas loh. Ya monggo ketika mungkin kalian percaya atau tidak, ya nanti kalian sendiri yang bisa merasakan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Sekarang masuk clue yang ketiga, The Empress ya. Ini kalau saya rasakan energi dari semua sahabat di cenderung batin ya, lebih-lebih yang nantinya terkoneksi di 5 tanggal lahir. Ini kelihatannya akan ada sebuah pembaruan buat kalian ya. Gitu. Ya mungkin rezeki-rezeki yang selama ini mampet ataupun seret ataupun kurang lancar, banyak sendatan, bisa saja di sini akan ada kelancaran, akan ada milih. Karena di sini jelas akan ada perubahan yaitu pembaruan di dalam kehidupan kalian seputar keuangan. Bisa saja rezeki yang akan datang bisa terduga maupun tak terduga. Cuman ya ingat ya, karena kalian masih masih terikat sama debt. Debt ini kan saya tadi mengatakan ini akan memberikan dampak perubahan. Bisa perubahan itu baik, artinya rezeki kalian akan mendapatkan kerezekian ya, ataupun keuangan kalian semakin meroket. Bisa saja debt ini memberikan sebuah pesan bahwa rezeki ataupun secara keuangan ini kalian menurun, akan semakin terpuruk. Kira-kira seperti itu ya. Cuman di clue ketiga di sini kalian diuntungkan karena keluar kartu The Empress. Ini apa? Ini memberikan sebuah sinyal bahwa bisa saja nanti di 5 hari ke depan 5 tanggal hari ini betul-betul sangat diuntungkan. Cuman lagi-lagi tetap kembali sama kalian masing-masing sobat ya, gitu loh. Ketika sudah merasakan masalah itu logika atau tidak, ya kalian sendiri yang harus memutuskan. Kan sering saya mengatakan logika sobat lawan logika. Itu loh. Kalau kalian pikirkan masalah ini di luar logika, ya jangan dilawan logika. Nggak akan ketemu, nggak akan pernah selesai. Dengan apa cara melawannya? Ya dengan cara dilawan dengan cara energi, dibuka kembali auranya. Kan seperti itu ya. Ya sekarang kita lanjut untuk clue yang keempat. Oh mantap ya, di sini muncul petunjuk Nine of Cup, ada 9 cup ya. Ya, ini kalau saya rasakan ya, untuk semua sahabat di channel batin, karena energi kalian semua ketarik di sini ya. Tetapi lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 5 tanggal lahir. Ini loh muncul petunjuk 9 cup. Artinya apa? Artinya sudah jelas di sini bahwa akan ada sinyal yang kuat. Kalian akan mendapatkan sebuah kebahagiaan, ketenangan, ketenangan, kesenangan, baik suasana pemikiran maupun suasana batin. Kenapa seperti itu? Ya bisa saja kalian yang selama ini terhimpit masalah, maaf, kalian yang selama ini terhimpit masalah keuangan ataupun hutang piutang ataupun kebutuhan lainnya, ini insya Allah ya akan ada sebuah kejutan buat kalian. Karena di sini lagi-lagi ada 9 cup. Artinya kalian akan mendapatkan sebuah perubahan yang dimana akan ada rezeki yang masuk yang akan kalian terima. Kira-kira seperti itu ya. Oke, langsung saja sekarang kita lihat untuk clue yang kelima ya. Yang terakhir yaitu kartu konfirm ataupun kartu jawaban ataupun kartu kesimpulannya. Di sini muncul petunjuk desan. Ini sangat luar biasa ya. Oh ya, ini luar biasa. Berulang kali ya barusan saya mengatakan
ini betul-betul kalian sangat diuntungkan ya kali ini ya, khususnya nanti yang terkoneksi di 5 tanggal lahir, di 5 hari ke depan. Karena kartu konfirm, kartu kesimpulan, kartu jawaban, ini juga muncul petunjuk desain. Artinya apa? Jelas akan ada perubahan, gitu loh. Akan ada peningkatan lah, akan ada eh, apa? Kenaikan lah, akan ada perkembangan lah. Nah, seperti itu ya. Cuman lagi-lagi kalian waspada, tetap di sini kalian ada debt. Jadi tergantung kalian, meskipun kalian didukung sama 3 kartu yang cukup positif, di sini ada The Empress, Nine of Cup, sama yang terakhir The Sun. Nah, ini kan sudah 3 kartu ini memberikan sinyal yang kuat. Nah, gitu. Nah, tinggal bagaimana kalian menyikapi itu semua, sobat. Nah, gitu loh. Kan sering saya mengatakan, meskipun sinyalnya bagus, sobat ya, ketika kita kurang bisa menyikapi sebuah masalah, nah, gitu loh. Dalam arti mencari solusinya itu loh. Kalian merasakan masalah yang menghantam kalian itu masih logika atau tidak? Nah, itu kan maksud saya kalian sendiri yang merasakan. Dan kalian harus tepat sasaran, sobat. Ketika kalian tepat sasaran, ini tidak menutup kemungkinan. Mumpung kalian terbantukan sama 3 kartu yang betul-betul sangat-sangat positif. Ini akan bisa mengena sama kalian ya. Ada perubahan, ada pemasukan keuangan, yang jelas keuangan kalian akan meroket ya di sini ya, di 5 hari ke depan. Seperti itu ya. Cuman sayangnya masih ada sedikit hambatan lah ya, karena muncul debt ya. Tapi saya rasa tidak jadi masalah karena apapun itu semuanya itu kan bisa dinetralisir. Nah, gitu loh. Semuanya itu bisa diperbaiki, dibenahi. Ya tergantung kitanya sendiri mau tidak membenahi. Nah, gitu loh sobat ya. Oke ya, langsung saja silakan berdoa semoga salah satu tanggal lahir menjadi milik kalian ya. Oke sobat ya, sekarang kita lihat untuk 5 tanggal lahir yang akan diuntungkan ya. Oh, ini selamat ya. Untuk yang pertama, selamat kalian yang punya tanggal lahir tanggal 11 ya. Yang kedua, selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 28. Ya, mantap ya di sini ya. Yang ketiga, selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 14 di sini. Yang keempat, selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 9. Dan yang terakhir, selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 22. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah 5 tanggal lahir sudah saya prediksikan, sudah saya terawangkan. Insya Allah yang sudah muncul di sini akan mendapat kejutan, yaitu masalah keuangan. Jadi kalian mendapatkan sebuah keuangan yang betul-betul meroket naik ya, kira-kira seperti itu. Kan lumayan meskipun di 5 hari ke depan, tetapi di situ ada unsur pemasukan, ada unsur milir rezekinya. Artinya apa? Artinya di situ kan ada meroket naik gitu loh. Nggak tahu nanti dari mana datangnya, bisa saja keuangan itu secara yang kalian dapatkan itu loh, rezeki keuangan itu loh, bisa saja secara terduga maupun tak terduga. Cuman harus waspada ya, tetap harus waspada 5 tanggal lahir ini karena kalian masih ada ikatan sama debt ya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan misalkan ini muncul tanggal 22. Nah, satu tanggal ini kan tidak mungkin dimiliki satu atau dua orang sobat, tetapi banyak sekali kembarannya itu loh. Nah, maksud saya
Ya, kalau kalian memang auranya sedang terbuka, maka di sini akan tepat, akan bisa masuk sama kalian. Keuangan kalian akan bisa meroket naik. Nah, gitu loh. Tetapi ketika yang mempunyai tanggal 22 ini aura kalian sedang tertutup, ya jelas mental sobat. Gitu loh. Kan sering saya mengatakan itu. Jadi semesta memberikan sebuah peningkatan, sebuah keberkahan, keberuntungan apapun. Ketika kita ada dinding penghalang, maka di situ pasti mental. Nggak akan jadi sama kita. Gitu loh. Mentalnya kemana? Ya mentalnya ya sama orang-orang yang sudah terbuka auranya meskipun sama-sama mempunyai tanggal 22. Itu sebagai contoh ya, biar mudah dipahami. Kira-kira seperti itu ya. Ya tinggal kalian saja, tinggal kalian saja dalam arti gini, ya kalau enggak nanti ya, kalau enggak Senin, ya Selasa, kalau enggak Selasa ya Rabu, kalau enggak Rabu ya Kamis, kalau enggak Kamis ya Jumat. Nah, di antara hari-hari tersebut ya, insya Allah di sini akan ada sinyal kuat bahwa salah satu hari akan adanya sebuah keberkahan buat kalian semua, lebih-lebih yang terkoneksi di 5 tanggal lahir. Apakah ketika tanggal lahir kalian tidak keluar, tidak mendapatkan rezeki? Ya tidak begitu juga. Misalkan nih, kalian tadi menyimak ya tanpa kalian skip. Nah, terus kalian kok merasakan informasi yang sudah saya sampaikan ini kok kalian merasakan seperti perjalanan hidup kalian sampai saat ini. Nah, bisa saja itu ada sebuah sinyal, ada sebuah indikator bahwa kalian juga akan kebagian masalah keuangan yang bakal meroket naik. Kira-kira seperti itu ya, meskipun di 5 hari. Oke sobat ya, jadi bisa dikatakan tetap ya, apapun yang sudah saya informasikan ini semua bersifat general reading, energinya tuh luas mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang tarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk. Ketika kalian penasaran ya silakan muncul cara pribadi. Biar apa? Biar saya bisa mendeteksi sobat, gitu loh. Biar saya bisa mendeteksi. Apalagi ketika nanti saya deteksi ada penutupan aura, saya akan betul-betul membantu untuk menghancurkan dinding penghalangnya, gitu loh. Biar dinding penghalang itu hancur sehingga apa aura kalian bisa terpancar kembali. Jadi energi positif yang berada di dalam diri kalian masing-masing ini biar bisa ada reaksi sobat. Reaksi apa ya untuk bisa menarik keberkahan dari semesta berupa keberuntungan-keberuntungan. Jadi kita menjalani hidup ini ya tidak terlalu terpuruk-puruk amat lah. Katakanlah antara keberuntungan sama tidak itu ketika aura kita terbuka nanti kita akan merasakan lebih banyak keberuntungannya daripada tidaknya. Itu sudah pasti sobat. Karena apa? Karena loss, tidak ada dinding penghalang. Nah, seperti itu. Makanya yang berat itu semakin hari semakin banyak yang konsultasi ya. Nah, gitu loh. Minta bantuan dibuka aura. Ya karena memang rata-rata ya kayak seperti itu gitu loh. Adanya penutupan aura yang memang sudah mengakar bahkan bertahun-tahun baru sadar. Nah, kalau sudah merasakan habis-habisan, hancur-hancuran baru sadar. Nah, kalau bisa ya jangan sampai kita ini nunggu habis-habisan, hancur-hancuran ketika kita sudah merasakan ada ganjalan, ya segera ibarat orang sakit ya segera diobati sobat. Jangan menunggu parah, nanti yang rugi ya kalian sendiri ya. Ya semoga bisa dipahami. Next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa. Syukuri aminkan saja sobat, ketika ada informasi yang baik ya. Karena sekali lagi ucapan adalah doa loh. Seperti itu. Nah, bagaimana ketika ada pembacaan yang kurang baik? Kan sering saya mengatakan, agar apa? Agar kalian tuh lebih waspada lagi langkah ke depannya, agar lekas bangkit, ya lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Karena apa? Karena kan jelas sobat, nasib itu nggak bisa berubah secara otomatis. Kalau nggak orangnya sendiri berjuang keras. Nah, cuman tetap ya ada 3 poin yang harus diperhatikan ketika nasib kita ingin ada sebuah perubahan. Satu, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, ikhtiarkan, jangan dipendam, sharingkan sama orang-orang di bidangnya. Biar apa? Ketika kalian sharingkan, ini akan bisa menurunkan energi negatif. Kalau kalian pendam saja, gak kalian sharingkan, apalagi salah menyikapi, ya. Nah, itu yang semakin mengakar nanti ya. Energi negatif itu semakin mengakar ketika apa? Ya membuat kalian sendiri yang merasa kesulitan, banyak kesialan, banyak problem. Nah, itu yang terjadi, sobat. Seperti itu ya. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah kalian jalankan semua dan kalian merasa sudah cukup, ya kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir ya kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa
pasti nasib akan berubah baik. Karena apa? Karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kunci keberhasilannya sobat, ketika nasib kita ingin jauh berubah lebih baik daripada yang sekarang. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kesimpulan ataupun inti dari semua berita yang sudah saya sampaikan, sekali lagi, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak ya sobat, apalagi ini bersifat general reading ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di channel Ruang Batin. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.